Beberapa waktu terakhir warga lagi gempar dengan isu rencana mundurnya 15 orang menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. Nampaknya isu bukan sekedar isu, akhirnya salah satu menteri yaitu Menteri Koordinator Kabinet sudah menyatakan mundur secara resmi yaitu Mahfud MD. Tapi mundurnya Mahfud MD sudah diprediksi banyak pihak ya pemirsa, mengingat Mahfud juga maju menjadi salah satu capres di pemilu tahun ini. Nah, sebenarnya yang bikin ketar-ketir warga justru adalah isu rencana mundurnya jajaran menteri dari golongan teknokrat, yaitu salah satunya menteri kesayangan netizen, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri SDM Arifin Tasrif, hingga yang paling dikhawatirkan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nah, apakah ini jadi pertanda bahwa Kabinet Presiden Jokowi akan terpecah belah? Mari simak ulasannya dalam Mahfud MD mundur, Kabinet Jokowi mulai kendur. Mari kita lihat di slide yang pertama. Ya, Mahfud MD akhirnya mendeklarasikan mundur dari Kabinet Jokowi yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, di mana Mahfud MD mengumumkan bahwa dirinya mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju. Tanggal 31 Januari lalu, Mahfud pun sudah menunjukkan surat pengunduran diri di depan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirtagangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak di kawasan Lampung Tengah. Nah, yang menarik pemirsa, tempat ini punya makna khusus bagi Mahfud begitu ya, di mana Pura Ulun Danu merupakan tempat yang sakral bagi warga Hindu di Lampung yang menyimbolkan permulaan hingga pura tugas yang dilakoni umat manusia secara baik dan juga setia. Ketika mendeklarasikan mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud pun didampingi oleh Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud yaitu Yeni Wahid dan juga sejumlah perwakilan TPD. Mahfud lantas mengungkapkan alasan mundur adalah di mana Mahfud bilang, saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Di momen agenda kampanyenya di Lampung, kemarin Mahfud juga bilang bahwa dirinya sudah mengemas seluruh barang dan telah siap keluar dari rumah dinas dan juga meninggalkan fasilitas negara. Kemudian kalau kita lihat tanggal 1 Februari kemarin pun Mahfud MD sudah menghadap ke istana untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Nah, yang menarik memang saat ditanya oleh awak media begitu ya, Mahfud MD ini enggan untuk berkomentar saat ditanya mengenai jajaran menteri lain yang diisukan akan ikut mundur juga. Kata Mahfud, dia dilantik menjadi Menko Polhukam dengan penghormatan, dia pun berencana untuk mengakhiri jabatannya dengan penuh penghormatan juga, alias nggak cawe-cawe, nggak ganggu-ganggu masalah menteri lainnya. Nah, Presiden Jokowi pun disampaikan menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur, di mana Jokowi pun bilang bahwa kabinetnya tetap solid. Tapi kita harus akui begitu ya pemirsa, sebenarnya masih jadi pertanyaan besar buat kita. Setelah Mahfud MD, siapa lagi nih jajaran menteri yang diisukan mundur dan kira-kira apa alasan dibaliknya? Kita temukan jawabannya di slide selanjutnya. Ya, siapa lagi yang diisukan mundur setelah Mahfud? Memang sampai saat ini belum ada lagi Menteri Kabinet Jokowi yang mengatakan secara resmi begitu ya, bahwa dirinya mengundurkan diri. Tapi kalau kita lihat sudah ada beberapa komentar yang legit yang datang dari pihak yang lebih meyakinkan. Mengingat memang isu ini awalnya datang dari ekonom senior Indef, yaitu Faisal Basri, dan bukan dari mulut sang menteri sendiri. Nah, salah satunya komentar yang valid begitu adalah dari PDIP, di mana ini relevan begitu ya komentar dari PDIP, mengingat 5 orang menteri dari 15 menteri yang diisukan mundur merupakan kader PDIP, jumlahnya paling banyak begitu dari partai lainnya. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto sendiri bilang bahwa PDIP masih mengutamakan kepentingan bangsa dan stabilitas politik. Jadi Hasto bilang menteri yang merupakan kader PDIP yang ada 5 orang ini belum ada rencana atau belum ada arahan untuk mundur dari jabatan. Nah, PDIP sendiri mengakui bahwa mereka masih mau melihat situasi politik sampai hari H pemilu. Nah, meskipun Hasto mengakui memang dari pihak PDIP ada kekecewaan nih terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satunya yang disinggung adalah aksi bagi-bagi sembako dengan APBN, tapi Menteri Sosial Risma malah nggak diajak. Hasto menuding program Bansos Jokowi saat ini sudah nggak mengacu lagi pada data milik Kementerian Sosial. Padahal kementerian tersebut selalu melakukan validasi, verifikasi, dan update berkala terhadap data warga penerima manfaat bantuan. Nah, komentar Hasto ini bisa kita simpulkan begitu ya untuk menjadi standpoint PDIP terkait dengan isu ini. Tapi lain lagi nih komentar yang datang dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, di mana Luhut justru malah mempersilahkan
para menteri untuk mundur. Tanggal 26 Januari kemarin di kantornya Luhut bilang, silakan saja kalau mau mundur. Sudah ditawari mundur, nggak mundur-mundur. Kemudian kalau kita lihat begitu selanjutnya dari komentar orang yang pertama kali mengangkat isu ini begitu, yaitu ekonom senior Faisal Basri. Dia bilang alasan dibalik rencana mundurnya para menteri adalah karena Presiden Jokowi terang-terangan mendukung salah satu paslon. Kata Faisal Basri, menteri-menteri ini udah nggak nyaman untuk membantu kerjanya Jokowi. Tapi balik lagi ya pemirsa, sebenarnya yang bikin deg-degan itu bukanlah isu menteri yang berasal dari partai politik, tapi justru menteri yang merupakan teknokrat. Salah satunya yang paling dipantau oleh para investor, pelaku usaha, dan juga dikhawatirkan akan membuat situasi makroekonomi bergejolak. Siapa lagi kalau bukan Sri Mulyani Indrawati. Dari komentar terakhirnya sih, Sri Mulyani menyatakan bahwa dirinya masih bekerja di Menkyu. Tapi mungkin saking khawatirnya ya pemirsa, belum diumumkan mundur saja sudah muncul 3 nama yang disebut-sebut cocok menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kita lihat siapa saja di slide selanjutnya. Ya, peluang pengganti Sri Mulyani ini adalah di mana muncul 3 nama ini. Memang 3 nama ini muncul dari pihak ekonom begitu ya. Yang pertama adalah sosoknya Chatib Basri, kemudian yang kedua adalah Bambang Brojonegoro, dan yang terakhir adalah Swahasil Nazara. Di mana kalau kita ambil pendapat begitu dari ekonom Universitas Diponegoro yakni Wahyu Widodo mengatakan ketiga nama ini ideal karena tidak terafiliasi atau paling tidak bukan seorang politikus dari partai tertentu. Ketiga nama ini murni akademisi yang sudah dikenal di kalangan internasional. Nah, nama-nama ini juga disebut oleh ekonom yang merupakan direktur Hindef yakni Esther Sri Astuti. Namun Esther sendiri nggak memasukkan nama Bambang Brojonegoro sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan cocok untuk menggantikan Sri Mulyani saat ini. Esther pun mengingatkan bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis sehingga meski kriteria Menkyu harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi fiskal yang kuat dan juga hingga kemampuan manajerial yang dapat diterima semua pihak, namun sosok ini juga harus dikenal dan juga diterima oleh para petinggi partai politik. Sementara itu ekonom dari UGM Edi Junarsin cenderung menganggap bahwa justru Swahasil Nazara lah selaku Wakil Menteri Keuangan yang paling cocok untuk menggantikan posisi Sri Mulyani kalau akhirnya mundur. Karena selama ini dialah yang telah bertugas sebagai Wamenkyu untuk menjaga fiskal tetap kredibel, termasuk selama masa merebaknya COVID-19. Nah, maksudnya adalah biar transisinya nggak terlalu kasar begitu ya. Maka ekonom Edi melihat bahwa opsi realistisnya adalah memilih Wakil Menteri Keuangan sebagai Menteri ad interim. Nah, isu Sri Mulyani mau mundur dari kursi Menteri Keuangan kan memang kalau kita lihat sudah bergulir sekitar 2 pekan terakhir begitu ya. Apakah benar isu ini sudah mengusik ekonomi? Salah satunya adalah pasar saham. Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, bagaimana respons pasar? Sentimen investor nyatanya diakui tidak terganggu oleh isu rencana mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju. Ini tercermin ya dari aktivitas aliran modal asing yang ternyata masih deras masuk ke dalam negeri. Setidaknya demikianlah ya yang disampaikan oleh Wakil Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia Surya Dharma. Menurut Samuel, isu ini nggak kunjung terrealisasi, jadi nggak ngaruh-ngaruh amat sama psikologis pasar. Ini tercermin dari capital inflow bulan Januari yang sebesar 6,8 triliun rupiah. Dan kalau di breakdown ya udah masuknya ke situ-situ lagi begitu ya. Utamanya ke SBN, kemudian ke saham-saham big caps dan juga ada beberapa saham sektor lainnya. Nggak terlalu banyak perubahannya dari sebelum-sebelumnya. Meskipun demikian, Surya mengatakan bahwa bukan artinya nggak ada kekhawatiran sama sekali terkait isu mundurnya Menkyu. Namun nampaknya kekhawatiran atau psikologis pasar saat ini masih belum cukup besar untuk membuat pasar bergejolak. Ya, sebenarnya tetap ya harapannya jangan sampai karena isu yang belum legit begitu, belum terbukti seperti ini, bikin pasar dan juga kondisi makroekonomi dalam negeri bergejolak. Baru juga pulih dari pandemi, jangan sampai pemilu yang harusnya menjadi momen rakyat Indonesia untuk berpesta merayakan sistem demokrasi malah jadi bumerang dan menghantam stabilitas ekonomi negara.